warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Meiti pada mata pelajaran Sistem Informasi Geografis. Kali ini kita masuk ke part 2 dengan judul Project Peta Indonesia. Bab ini mencakup bahasan-bahasan yaitu persiapan ArsMap, menambah data, mengatur table of contents, area of interest, membuat Indonesia, simbologi, label, layout dan print peta, ekspor layout, dan menyimpan project. Mari sama-sama kita ikuti penjelasan Ibu berikut ini. Oke, kita sudah berada di dalam aplikasi ArsMap. Sangat disarankan untuk memilih sistem koordinat yang umum digunakan seperti Geographic Coordinate System atau GCS untuk peta dengan cakupan luas seperti yang akan kita buat kali ini, yaitu peta Indonesia. Jika cakupannya lebih kecil, misalkan peta batas provinsi, maka kita gunakan sistem koordinat UTM. Baiklah, pertama kali pada layer kita klik kiri, kemudian kita klik kanan. Setelah itu kita pilih Properties, kemudian kita pilih Geographic Coordinate System. Setelah itu kita sorot ke bawah, kemudian kita pilih Word. Kemudian kita sorot lagi, kita pilih WGS 1984. Kita okekan. Nah, perubahannya kita bisa lihat pada bagian kanan bawah, yaitu sudah terdapat sistem koordinat decimal degree. Jika pada bagian kanan bawah ini belum menunjukkan decimal degree, maka kita bisa merubahnya pada bagian general. Caranya kita klik kanan, kemudian kita pilih properties, kemudian kita pilih general. Nah, di sini kita bisa mengatur pada displaynya. Di sini jika belum decimal degree, maka kita ubah menjadi satuannya decimal degree. Oke, langkah berikutnya adalah kita menambah data. Ada beberapa cara untuk menambah data. Cara pertama, kita bisa klik kanan di layer, kemudian add data. Untuk cara kedua, kita bisa gunakan file, kemudian kita pilih add data. Bisa mengklik tombol add data yang ada di sini. Nah, kita ingin memasukkan peta negara. Jadi yang kita lakukan adalah kita memilih pada bagian login jika sudah pernah dilakukan sebelumnya. Jika belum pernah dibuka sebelumnya, maka kita pilih connect to folder. Nah, kita masukkan data SHP negara SHP, kita klik add, maka masuklah peta negara yang merupakan peta dunia. Kemudian kita add data lagi, yaitu peta Indonesia. Peta Indonesia pada base map saya bernama batas provinsi. Ini batas provinsi Indonesia. Close. Oke, sudah masuk ya. Kota. Kota SHP. Sungai. Sungai SHP. Jadi pada table of content saya sudah terdapat 4 layer. Pada layer pertama adalah negara, layer kedua adalah batas provinsi Indonesia, kemudian layer ketiga sungai, dan layer keempat adalah kota. Langkah berikutnya adalah kita mengatur table of contents. Jadi nama layer ini nantinya akan masuk ke dalam legenda, maka kita harus membuat pengaturan pada nama layer ini. Ada beberapa cara. Pertama, kita bisa mengklik 2 kali, klik kiri 2 kali dengan cepat. Kemudian kita pilih general dan kita bisa ubah di sini.
kita pilih OK. Cara berikutnya adalah kita klik kiri sekali, kemudian kita klik lagi satu kali, maka akan berubah. Kita bisa ketik. Kemudian cara ketiga, kita bisa ubah dengan cara menekan F2. Nah, kemudian kita ubah menjadi Indonesia. Area of interest adalah cakupan wilayah project yang akan kita buat. Pada kali ini kita membuat area of interest adalah peta Indonesia, maka saya lakukan zoom to layer pada Indonesia. Langkah berikutnya adalah kita melakukan simbologi. Kita klik dua kali. Saya memilih warna hijau ini. Kemudian kita pilih OK. Jika dirasa terlalu besar, maka kita bisa klik lagi di sini, kemudian kita perkecil size-nya. Oke. Langkah berikutnya kita berikan simbologi pada layer Indonesia. Caranya klik kanan, kemudian pilih properties, kemudian kita pilih kategori. Setelah itu pada value file di sini kita pilih provinsi, kemudian kita add all value. Bagian ini kita hilangkan centangnya, kemudian kita pilih color ramp. Saya memilih yang ini. Kemudian kita add all value. Oke. Nah, setelah itu kita berikan warna pada dunia ini, pada peta dunia. Saya ingin merubah menjadi warna abu-abu karena saya ingin menonjolkan warna pada Indonesia. Nah, langkah berikutnya adalah memberi label. Saya ingin memberi label pada kota dengan menampilkan nama-nama kota. Caranya klik kiri pada kota, kemudian klik kanan, properties, kemudian kita pilih labels. Jangan lupa pada label features in this layer kita berikan checklist. Setelah itu untuk label field, beberapa pilihan kita pilih adalah name, nama kota. Ini berhubungan dengan data atribut yang ada pada data SHP kota. Kemudian nama kota saya pilih 7. Kemudian warnanya saya pilih warna abu-abu. Oke. Nah, kemudian begitu juga pada sungai. Kita klik kanan pada sungai, kita pilih properties. Setelah itu kita pilih label, ini di checklist. Kemudian kita pilih nama. Setelah itu ini kita ubah warnanya biru. Ini kita ubah menjadi 7. Oke. Nah, sudah muncul. Kemudian pada Indonesia kita periksa dulu open attribute table. Kemudian di sini kita ingin memunculkan nama provinsi dengan value file adalah provinsi. Caranya sama, kita klik kanan pada Indonesia, kita pilih properties, kita checklist pada bagian label features in this layer, kemudian pada label file ini kita pilih provinsi. Setelah itu kita munculkan hurufnya 8, kemudian kita boldkan. Oke. Juga ada bagian ini ya, kita lihat terdapat Sulawesi Tenggara, ini terdapat beberapa. Maka caranya pada Indonesia tadi kita klik kanan, kita pilih placement properties, kemudian place one label per fitur yang ini. Oke. Maka namanya hanya ditunjukkan oleh satu, yaitu Sulawesi Tenggara. Kita kembali pada area of interest kita. Kita tampilkan dunia, sungai, dan kota. Nah, peta kita sudah siap untuk di layout. Nah, pada bagian bawah ini terdapat 4 buah icon.
Yang pertama adalah data view. Data view adalah view default untuk melakukan analisis dan berbagai manipulasi spasial. Ini data view, kemudian di sebelahnya ada layout view untuk membuat layout. Kemudian pada bagian di sebelahnya terdapat refresh atau F5 untuk update tampilan view. Kemudian yang di sebelahnya lagi ada pause drawing F9, yaitu stop render tampilan view yang berguna saat bekerja dengan data yang besar. Untuk membuat layout, pertama kita pilih file, kemudian patch and print setup. Nah, jika kita belum ready printernya, maka kita bisa memilih pada bagian map page size. Ini kita hilangkan checklistnya, kemudian kita atur standar size-nya. Misalkan saya mau membuat peta dengan ukuran A4 dengan orientasi landscape, kemudian kita pilih OK. Setelah tampil seperti ini, kita atur sehingga masuk ke dalam lembar kerja kita. Untuk keluar dari kondisi select, kita bisa menekan escape. Selanjutnya kita bisa mengatur skala peta. Nah, otomatis tampilan peta menyesuaikan dengan skala yang saya input. Langkah selanjutnya adalah kita memberikan grid-grid sistem koordinat. Caranya kita select dulu bagian frame ini, kemudian kita klik kanan, kita pilih properties, setelah itu kita pilih grid, kita pilih new grid, kemudian kita next kan. Ini kita gunakan derajat, jaraknya 10 derajat setiap garis ini, kemudian kita next kan, next, finish. Pada bagian style kita pilih bagian ini, kemudian OK. Pada properties kita bisa atur garisnya. Saya ingin membuat warnanya abu-abu, kita ubah warnanya menjadi abu-abu. Kemudian kita bisa mengatur label. Di sini size-nya 8,25, saya ubah menjadi size-nya 8. Kemudian color-nya saya ubah menjadi warna abu-abu. Oke. Supaya rapi, kita bisa menggunakan garis bantu. Caranya seperti ini. Ini kita geser sedikit, kemudian ini kita berikan garis bantu di sini. Kita berikan garis bantu di sini, kemudian kita berikan garis bantu di bagian ini dan di bagian ini. Jika peta kita tidak berada di tengah, kita bisa gunakan pen ini untuk mengatur letak peta kita. Untuk keluar dari pen, kita klik lagi select elemen. Setelah itu kita buat rectangle, kita pilih drawing rectangle, kemudian kita buat di bagian ini. Kita tarik ke bawah. Nah, otomatis dia akan berada pada garis bantu kita. Setelah itu kita klik kanan, kemudian properties, kita pilih fill colornya adalah no color, outline colornya ini tetap, kemudian kita OK kan.
Langkah selanjutnya adalah kita memberikan judul peta. Caranya ada dua, kita bisa menggunakan teks ataupun kita bisa menggunakan insert kemudian title. Di sini kita buat judul peta, peta Indonesia. Oke. Ini tinggal kita bawa saja ke bawah sini. Jika kita ingin merubah judul peta, caranya kita akan double klik pada peta Indonesia ini. Nah, kemudian kita buat change simbol. Di sini kita bisa merubah pengaturan, misalnya kita ingin membuat bold dan hurufnya kita ubah menjadi 14. Oke. Nah, dia akan otomatis berubah. Kita juga bisa merubahnya pada bagian ini. Nah, seperti itu. Tapi pastikan pada bagian yang akan kita ubah itu terdapat garis putus-putus yang menyatakan kita sedang bekerja aktif pada bagian ini. Pada bagian bawah peta Indonesia saya menambahkan sistem koordinat. Geografis. Juga saya ingin menambahkan datum. Kalau kita ingin mengedit, maka kita klik kiri sekali kemudian double klik. Setelah itu muncul seperti ini. Kita tambahkan datum WGS 1984. Oke. Nah, seperti ini. Setelah itu saya buat garis. Caranya pada bagian rectangle ini segitiga kecil kita klik, kemudian kita pilih line. Klik double klik, kemudian escape. Setelah itu kita tempatkan arah utara. Caranya insert, kemudian not row. Kita pilih arah utara yang kita inginkan. Saya ingin memilih S3 nomor 7 yang ini. Oke. Kemudian kita letakkan di bagian yang kita inginkan. Escape. Kemudian kita masukkan skala, insert, scale text. Kita pilih yang ini. Oke. Kita letakkan di sini. Ukurannya adalah 10. Kita bisa perkecil, merubahnya menjadi 8. Kemudian kita buatkan tulisan skala di sebelahnya. Caranya kita pilih teks, kemudian kita ketikkan di sini skala, enter. Ini ukurannya masih 10. Oke, setelah itu kita masukkan skala batang, insert, scale bar. Kita pilih alternating scale bar 2. Kemudian kita pilih properties. Di sini kita ubah menjadi kilometer. Kemudian kita ingin letakkan kata kilometer di bawah, maka kita pilih below center dan labelnya kita delete S-nya. Oke. Nah, ini kita perkecil. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita buat legenda. Caranya pada bagian insert kita pilih, kemudian kita pilih legend.
Nah, setelah tampil seperti ini, kita bisa mengatur bagian mana yang akan masuk ke dalam peta kita. Misalkan saya tidak ingin memasukkan dunia, maka caranya kita klik dunia ini, kemudian kita pilih ke kiri. Tapi seandainya kita ingin memasukkan, maka kita tinggal memilih dunia, kemudian kita klik kanan. Nah, seperti ini. Untuk pengaturan posisi yang mana paling atas, kita bisa atur dengan tanda panah ini. Kita klik yang ini. Nah, seperti ini. Setelah itu untuk set the number of column in your region, maka supaya tidak terlalu ke bawah, saya buatkan menjadi 2 kolom. Di sini saya klik 2. Kemudian next. Pada bagian legend title ini kita bisa ubah. Saya inginkan huruf besar semua dengan spasi. Kemudian bold dan berada di tengah. Next. Kita nextkan saja. Kemudian kita nextkan. Finish. Nah, akan jadi seperti ini. Ini bisa kita kecilkan. Caranya ada 2, bisa kita memilih huruf yang di atas ini. Nah, seperti ini. Atau kita juga bisa menarik pada bagian yang ini. Saya memilih huruf 10. Seandainya kita inginkan mengedit pada bagian legenda ini, maka caranya kita klik kanan, kemudian convert to graphic. Setelah itu klik kanan lagi, kita ungroup. Saya ingin memendekkan pada bagian Nanggro Aceh Darussalam ini. Kita escape dulu semuanya, kemudian pada bagian ini kita klik kanan lagi, kemudian kita ungroup. Nah, kita bisa lakukan edit pada bagian yang kita inginkan. Kita klik kiri 2 kali, kemudian di sini saya ganti menjadi Aceh. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian legenda akan saya ubah posisinya. Kita tinggal tarik saja ke tengah seperti ini. Oke, setelah pengaturan kita sesuai dengan yang kita inginkan, ini juga bisa kita ubah ya. Ini provinsi Indonesia. Di sini kita bisa pindahkan ke sini. Kemudian ini kita edit provinsi. Oke. Ya, sudah sesuai. Kemudian yang ini, kota ini kita besarkan hurufnya misalnya. Oh ya, sudah. Sungai kita ubah jadi huruf 10. Dunia kita ubah juga menjadi huruf 10. Oke. Kemudian kita grup kembali, kita grouping kembali. Caranya kita pilih ini, select elemen tadi, kemudian kita klik kiri dari ujung ke ujung sehingga dia menjadi terselect semua. Setelah itu kita klik kanan, kita grup. Oke, dia sudah menjadi satu kesatuan. Oke, di bawah legenda kita masukkan insert peta. Caranya seperti ini. Insert, kemudian kita pilih data frame. Setelah itu kita atur
lokasi data frame-nya sesuai yang kita inginkan. Kemudian pada bagian new data frame kita klik kiri, setelah itu kita klik kanan add data, kita panggil peta dunia. Ini skalanya bisa kita besarkan ya supaya dia masuk. Di sini kita jadikan skalanya menjadi 700 juta. Kita coba dulu. Kita ubah 600 juta. Oke, sudah masuk. Kemudian dengan pen ini tangan bisa kita geser supaya peta Indonesia itu masuk ke dalamnya. Nah, ini Indonesia. Kemudian pada bagian new data frame kita klik kanan lagi, kita add data lagi, kita masukkan peta Indonesia. Nah, ini sudah masuk. Supaya terlihat lebih jelas, ini kita berikan warna merah. Oke, nah ini warnanya merah. Kemudian kita berikan garis koordinat, grid koordinat. Maka caranya sama, kita klik kanan, kemudian properties, new grid, next kan. Sini kita atur menjadi 30, lebih besar dari peta pada frame utama kita. Next, finish. Kemudian pada bagian style kita pilih yang ini, kemudian kita pilih OK. Pada bagian properties ini warna labelnya kita ganti menjadi warna abu-abu, kemudian ukurannya kita perkecil menjadi 5, kemudian pada interval ini kita ubah menjadi 30, di sini menjadi 30. Oke, kemudian pada line ini kita ubah menjadi warna birunya menjadi warna abu-abu. Oke. Nah, muncul grid pada peta kita seperti ini. Bisa kita atur kembali. Bisa kita atur. Tarik ke bawah. Kita tambahkan arah utara juga di bagian ini. Kita pilih yang sama. Oke. Ini kita letakkan di sini. Kita juga bisa tambahkan scale text. Oke. Nah, ini kita buat hurufnya 6. Untuk mengubah skala ini kita tinggal mengetikkan di sini 600 juta. Jadi skala di sini otomatis juga berubah. Kemudian kita berikan tulisan skala di sini. Skala. Kemudian ini kita buatnya ukuran 6. Ya, kita tarik ke bawah. Oke.
Ini dinamakan dengan insert peta atau peta lokasi. Kemudian pada bagian bawah ini kita tutup. Line tadi bisa kita ambil line. Kemudian kita beri garis di sini. Setelah itu bisa dituliskan di sini dibuat oleh atau yang membuat analisis siapa. Saya buatkan di sini. Dibuat oleh ini kita edit kedua Neiti Rosilawati SMK Negeri 4 Pontianak tahun 2021. Kita buat di tengah. Oke. Nah, seperti ini. Kita ubah hurufnya menjadi huruf 8. Kita ubah menjadi huruf 8 seperti ini. Kita bisa tambahkan logo di sini. Caranya insert picture, kita pilih logo sekolah, kita kecilkan, masukkan ke sini. Kita jangan sampai lupa membuatkan sumber peta. Sumber peta. Di sini saya tuliskan Vina Geospasial. Kita bawa ke bawah. Jadi setiap membuat peta, jangan lupa menuliskan sumber peta itu. Tinggal kita lakukan finishing ya di sini ya. Ini bisa kita buat lebih besar lagi, ini skalanya 500 juta. Nah, seperti ini. Kemudian kita ganti warnanya abu-abu. Ya, kemudian ini kita geser. Nah, supaya lebih kelihatan, ini bisa kita tambahkan rectangle di sini. Klik kanan, properties, fill color, no color, kita pilih merah seperti ini. Oke. Nah, kita ingin membuatkan di sekitar ini laut berwarna biru supaya tidak kosong, maka caranya seperti ini. Kita pilih rectangle, kemudian kita buat di sini, klik sekali, kemudian kita tarik ke bawah, menutupi rem seluruh peta. Nah, setelah itu kita klik kanan, kemudian properties, fill color, ini kita pilih yang paling soft seperti ini. Outline colornya kita no colorkan.
kemudian oke. Setelah itu kita klik kanan lagi, order, bring, send to back. Kemudian kita buat di sini. Setelah itu kita klik kanan, properties, fill colornya kita pilih warna yang sama, kemudian outline colornya no color, oke. Kemudian kita klik kanan, order, send to back. Ya, jadi antara insert peta kita dan peta pada frame itu sudah sama. Sampai di sini jangan lupa juga kita tambahkan garis yang paling luar, garis yang di pinggir ini ya. Caranya kita ambil ini rectangle, kemudian kita klik kiri pada bagian ujung sini, kemudian kita tahan terus ini sampai ke bagian pinggir seperti ini. Ini kita bawa ke bawah. Nah, sudah. Kemudian klik kanan, properties, fill colornya no color, oke. Nah, oke, sudah selesai. Jika kita sudah tersambung langsung dengan printer, maka kita pilih print. Tapi seandainya kita tidak tersambung pada printer, maka kita ekspor map. Sesuai rencana awal kita akan mengekspor map ke JPEG. File name saya buatkan A4. Ini adalah ukuran kertasnya. Kemudian nama, tiga. Jadi peta saya namanya A4 Mety Rosilawati 3. Kemudian save as type-nya JPEG. Di mana saya menyimpan, kita akan atur di bagian ini 200 dpi. Kemudian kita pilih save. Nah, setelah jadi, coba kita cek di bagian picture tadi ya. Saya letakkan. Nah, ini yang baru saja kita buat, A4 Mety Rosilawati 3. Nah, seperti ini. Ini sudah siap di print. Oke, pekerjaan sudah selesai. Jangan lupa kita menyimpan project yang sudah kita buat dengan cara kita klik save ini, kemudian kita letakkan pada bagian project. Kita beri judul save, kemudian kita tutup. Oke, demikianlah project peta Indonesia telah selesai. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.